bersama HNI. Mari kita teruskan langkah-langkah ini dengan penuh harapan, terbang tinggi bersama HNI untuk menggapai sebuah impian. Jadikan HNI bagian dari kehidupan. Mari kita kuatkan fondasi di semua lini, agar sayap tetap terbang dengan seimbang. Jangan lupa hadirkan Allah dalam setiap perbuatan, agar tetap terjaga keberkahan. Mari kita teruskan langkah-langkah ini dengan penuh harapan, terbang tinggi bersama HNI untuk menggapai sebuah impian, menjadikan HNI bagian dari kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian, sahabat HNI semua dimanapun berada, yang hari ini di hari Kamis di tanggal 29 Juli 2021 kita semua ketemu lagi nih di acara konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI. Nah, hari ini, siang hari ini nih, kita berkesempatan bersama Bapak Sudarmadi LCED, tapi sayangnya nih, sampai saat ini beliau belum hadir di studio HNI TV. Seperti yang Anda lihat di sebelah saya, kursinya masih kosong. Ya, di manakah beliau? Coba kita telepon dulu ya. Sampai di mana beliau nih ya? Assalamualaikum Pak Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, di mana nih Pak? Siang ini kita online nih Pak, live streaming. Lupa gimana nih? Di Bogor. Oh iya, agenda hari ini online ya, Masya Allah. Waduh, masih di Bogor. Masya Allah, jam berapa ini?
Mas Indra bisa nggak dengan tim datang ke Bogor? Nanti tinggal diatur aja pakai apa bumper dulu itu kan supaya ada jeda waktu. Oh bisa, tenang. Saya akan minta Pak. Kalau gitu biar kita yang sana nih Pak ya, ke Bogor nih. Alhamdulillah, ya udah segera ditunggu deh. Hati-hati di jalan. Oke siap. Makasih Pak Madi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, oke guys. Audio sahabat ini semua. Ternyata kita harus ke Bogor nih, ya. Karena Pak Madi masih di Bogor, jadi kita akan bergerak cepat untuk bisa sampai ke Bogor. Oke, tunggu kita di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Madi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harusnya jam 1 ya, terlambat nih, 21 menit nih. 20 menit. Gak apa-apa insya Allah ya, yang penting selamat sampai tujuan. Tadi untung nggak salah naik angkot. Oh gitu? Iya kayaknya. Tapi nggak macet kan Mas? Alhamdulillah enggak Pak, berkah PPKM, lancar tolnya. Oh gitu tadi. ya? Iya. Ada hikmah juga tuh PPKM ya, Betul, ya, sampai betul. level 4 ya. Iya, Jadi untung kosong nggak naik- jalanan. Betul, untung kan naik level 5. makan, ini makan makanan sambal gitu. Oh gitu. Alhamdulillah nyampe juga nih di BC. Alhamdulillah. Tadi sempat panik juga kita kan, karena Pak Madi belum datang. Waduh, kita kaget. Iya biasanya di sini jadi keenakan saya lupa. Oh, iya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat ini semua dimanapun berada, sudah ketemu nih Pak Madi di mana berada nih. Ternyata di BC Bogor 1, markas beliau nih ya di Bogor. Cukup tadi perjalanan lumayan lah ya, lancar karena tadi berkat PPKM ya. Alhamdulillah tidak, walaupun telat 20 menitan. Jadi mohon dimaklumi ya, karena lumayan jauh tadi dari kantor pusat ke Bogor nih ya. Nah, sudah hadir ya. Ini harusnya saya tamu ini ya. Dia di ruang rumahnya Pak Madi ini ya. Insya Allah siang hari ini kita akan mulai ya acara konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI, yaitu Bapak Sudarmadi LCD. Ya, kita akan membahas kupas tuntas rahasia khasiat dari kurma untuk tubuh ya, bagi tubuh kita. Wah, di meja di depan ini sudah ada macam-macam kurma ya. Ada 2 gelas cangkir coffee sevel, dan satu lagi nih saya belum tahu nih apa nih. Ini kue. Iya. Kue. Ini nastar kurma. Wih, nastar Ini kurma. legend ini Mas Indra. Oh iya, Pak. Wajib nyoba. Ini Waduh. nastar kurma terakhir ini. Terakhir? Betul. Tahun ini karena dong berarti? Kalau teman-teman direksi, staff, mitra-mitra, top-top leader kayaknya udah pernah nyobain ini. Wah, kita kok belum nyampe ya? Nastar kurma buatan almarhumah ibu mertua nih. Wah, Masya Jadi Allah. ibunya Bu Ira langsung yang buat. Resepnya Dan berarti resepnya turun-temurun? turun-temurun. Waduh. Kayaknya cuma Bu Ira doang yang nggak bisa. Ini Oh gitu. toples terakhir ini. Toples terakhir, Jadi Masya kalau Allah. habis nggak tahu lagi gimana nanti caranya dapetinnya lagi nih ya. Mudah-mudahan Bu Ira mau belajar ya. Belajar bikin ya, Pak. Iya nih. Walaupun rasanya nastar rasa bolu nggak apa-apa lah ya. Nanti wajib nyoba ini Mas Indra Oke, ya. siap-siap. Dari tampilannya sih menarik Iya. ya. Luar biasa. Ada apa lagi, ada mereknya RIR ya. Brandingnya Bu Ratu Ira Rahmawati. Baik sahabat ini semua, sebelum kita mulai materi siang hari ini ya, kita sapa-sapa dulu ya. Yang kami hormati jajaran direksi dan komisaris HNI, kemudian jajaran Dewan Pengawas Syariah HNI, beserta jajaran top leader HNI dari mulai PLC, ALC, SLC, serta juga seluruh leader HNI beserta agen-agen HNI ya yang luar biasa sampai hari ini terus berjuang, terus berikhtiar, terus mensyiarkan produk halal HNI ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah produk HNI diterima oleh semua kalangan masyarakat. Amin. Ya. Alhamdulillah, itu berkahnya. Jadi apapun yang terjadi tetap bergerak ya, tetap mensyiarkan karena ini insya Allah dinilai ibadah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi sudah sampai di BC Bogor 1 ya, walaupun di luar cukup terik ya. Nah, ini kita
agak-agak berbeda suasananya karena langsung real inilah BC-nya gitu ya Pak ya. Insya Allah di Ini BC ruangan ini. utamanya ya Pak ya. Ruang utama pembelanjaan ya. Pembelanjaan, konsumen. lobby juga ya. Jadi ada resepsionis. Nah ini daftar Rak produk ya. rak produk ya. Dan luar biasa. Setelah ini kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di acara konsultasi online bersama Herbalist Sultan HNI yaitu Bapak Sudarmadi. Stay tune di HNI TV. Assalamualaikum sahabat HNI. Di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah untuk mengaktifkan AVO di handphone sahabat HNI semua. Untuk sahabat HNI yang ingin mengaktifkan AVO-nya, silahkan simak video ini ya. Langkah pertama, klik Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS. Pada menu pencarian Play Store, ketik HNI Mobile lalu klik Install. Setelah proses download dan install selesai, silakan klik buka. Langkah berikutnya, HNI Mobile meminta akses untuk lokasi handphone Anda. Silakan klik izinkan. Selain akses lokasi handphone, HNI Mobile meminta akses untuk foto, media, dan file di handphone Anda. Silakan klik izinkan. Setelah itu, HNI Mobile meminta akses untuk melakukan dan mengelola panggilan telepon di handphone Anda. Silakan klik izinkan. Setelah semua akses diizinkan, akan muncul tampilan depan HNI Mobile. Lalu, klik icon di pojok kanan atas. Pada menu member, silakan klik kolom AVO. Pastikan Anda mengisi kolom user ID dan password dengan benar. Pada kolom ID agen, masukkan nomor ID agen HNI Anda yang berupa 8 digit angka. Pada kolom password, masukkan tanggal lahir lengkap Anda dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Ini adalah bentuk password standar sistem. Selanjutnya silakan isi kolom registrasi dengan benar. Kolom nama lengkap dan username sudah otomatis terisi. Kolom password diisi dengan tanggal lahir Anda. Kolom confirm diisi sama dengan kolom password. Kolom nomor handphone diisi sesuai dengan nomor handphone Anda yang aktif. Kolom email diisi sesuai dengan alamat email Anda yang aktif. Setelah semua kolom diisi, silakan klik tombol register. Setelah registrasi, Anda akan diarahkan untuk mengganti password default Anda. Silakan ubah password default Anda sesuai yang Anda inginkan. Setelah mengganti password default Anda, langkah selanjutnya silakan menuju ke profile untuk verifikasi data diri Anda. Silakan lengkapi kolom data diri dengan mengisi alamat lengkap, data pajak, data bank, media sosial, nomor handphone, dan alamat email. Setelah melengkapi data diri Anda, akun AVO Anda sudah berhasil diaktifasi. Baik, kembali lagi di acara siang hari ini konsultasi online bersama Herbalist Konsultan HNI yaitu Bapak Sudarmadi. Alhamdulillah
Ya, tadi sudah dilihat ya gimana perjuangan kami ya dari kantor pusat menuju Bogor ya. Alhamdulillah lancar di jalan dan ketemu juga sama Pak Madi langsung di BC-nya. Ya luar biasa dramanya hari ini. Sangat-sangat luar biasa gitu. Kolosal. Ya. Kolosal. Oke Pak, siang ini kita bahas kurma. Nah, insya Allah. Kalau 2 pekan lalu kan kita bahas kambing lah ya. Karena edisinya mau Idul Adha. Hari ini kurma. Alhamdulillah juga tadi kita sudah makan kurma. Gitu. Nah, kan terkait dengan manfaat dan juga khasiat ya yang didapatkan oleh tubuh kita apa saja sih Pak? Apalagi kan di HNI juga banyak produk yang kurma ya, berbasis kurma seperti itu. Betul. Mungkin bisa disampaikan dulu nih, jelaskan dulu kepada pemirsa. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Indra. Perjalanan yang menyenangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, berjumpa lagi di konsultasi online yang hari ini kita akan bawa tema tentang kurma. Semoga Allah terus jaga kita, teman-teman semua, sahabat HNI dimanapun berada, siapapun saudara-saudara kita tetap terjaga dalam kebaikan, sehat, ya, panjang umur, mudah untuk beraktivitas, ya, senang-senang, ceria, bugar, bahagia selalu, insya Allah ya. Dan tema hari ini mudah-mudahan ada hubungannya nih Mas Indra. Ya, kita bahas tentang kurma yang mungkin selama ini hampir rata-rata umat Islam fahamnya kurma hanya sekedar makanan sunnah gitu ya. Yang kalau dimakan dapat pahala sunnah. Dan cenderung ya umumnya adanya itu cuma di bulan Ramadan aja ya. Kalau nggak di bulan Ramadan nggak ada kurma musiman gitu kan. Padahal musiman setahun sekali. Padahal nggak di bulan Ramadan kita dapetin kurma juga sekarang mudah gitu. Kalau di Bogor itu ada di tempat khusus namanya Empang ya daerah. Tempat Empang itu di situ banyak yang jual kurma. Kalau di Jakarta mungkin beda tempat ya, di Tanah Abang juga banyak. Nah pada dasarnya orang hanya sekedar tahu saja, kadang-kadang untuk menikmatinya ya itu di bulan Ramadan aja gitu kan, 1 bulan, bulan-bulan berikutnya lupa deh ya. Betul. Atau mungkin hanya disimpan aja di lemari sampai berjamur gitu ya, sampai keluar kutu ya, atau mungkin dibagi-bagi. Nah padahal kalau kita lihat dan kita yakin semua tahu ya, Rasulullah itu jadikan ini adalah bagian makanan yang juga favorit. Kemarin kita bahas tentang kambing, salah satu makanan favoritnya Rasulullah. Betul. Nah, kurma juga salah satu buah ya atau makanan yang Rasulullah suka ini. Nah, jadi kalau Rasulullah sudah menyukai satu makanan, kalau kemarin kambing, hari ini kurma, ada mungkin madu, zaitun, anggur, pasti ada sesuatu di dalamnya. Nah, maka Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, kalau untuk literatur, insya Allah kita udah nggak sulit untuk cari ya manfaat atau apapun yang ada dalam kurma, zat aktif apapun yang ada dalam kurma, kita udah nggak susah. Kita nggak perlu lagi belajar ya, tinggal googling aja, keluar itu semua insya Allah ya. Nah maka untuk menguatkan kita semua, untuk menambah satu keyakinan dan menjadikan semangat untuk kita juga mau memakan atau mengemil gitu kan makanan favorit atau buah favorit yang Rasulullah ini rutin makan 3-7 butir setiap hari gitu kan. Bahkan saya yakin teman-teman walaupun mungkin yang belum pernah punya kesempatan atau Allah tempatkan untuk berhaji atau umroh, baca-baca deh coba di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah ya, terkhusus teman-teman yang sudah pernah berangkat ke sana pasti sering melihat di sana memang udah dijadikan makanan harian, cemilan gitu kan. Kalau kayak di kita di Bogor mungkin gorengan gitu ya cemilannya ya. Cemilannya gorengan, kayaknya sudah mengindonesia itu gorengan ya. Nah, kalau di sana kayaknya susah kita cari gorengan gitu kan. Yang ada kurma macam-macam jenisnya, variannya. Ada yang mungkin kalau kita lihat harga ya, ada yang mungkin sekilonya cuma 10.000. Bahkan sampai ada yang sekilonya ya, 1 kilonya jutaan harganya gitu kan. Nah kalau kita lihat jenis-jenisnya banyak ya, ada yang warnanya hitam pekat, ada yang warnanya coklat pudar, coklat tua, agak memerah gitu kan. Ada yang kering, ada yang basah ya. Nah tergantung jenisnya ya. Ada contoh misalnya kurma yang terlihat keriput kayak begini nih. Kalau dipegang dia nggak lengket gitu ya. Kering ya. Nah ini sebenarnya kurma basah yang dikeringkan. Tapi juga ada kurma yang kalau dipegang lengket ya, dan dia permukaannya masih terlihat halus, dia tidak keriput ya. Kalau yang sudah dikeringkan dia keriput-keriput kayak begini.
Ya, nah itu kurma yang masih fresh, dia belum dikeringkan. Biasanya tujuan produsen mengeringkan kurma ini tujuannya supaya mudah dalam pengepakan saat packing tuh jauh lebih mudah. Ya, secara manfaat gimana? Beda atau sama? Sama aja. Jadi nggak usah khawatir ya, kita makan yang seger atau makan yang sudah dikeringkan, insya Allah zat aktifnya tetap sama, gitu kan? Nggak ada perubahan yang signifikan, ya. Bahkan mungkin jauh lebih aman ya, karena biasanya kalau di packing itu steril ya, apalagi sampai metodenya vakum, jadi bakteri atau jamur nggak mungkin ada kesempatan untuk tumbuh di dalamnya ya, dibandingkan kalau yang terbuka. Tetapi kalau untuk manfaat insya Allah sama. Nah maka teman-teman dimanapun berada, hari ini ayo kita semangati siapapun ya, jadikan kurma ini cemilan di rumah. Pastikan ya, kita umat Islam itu di rumah ada cemilan. Kalau ada saudara datang, keluarga, teman, tetangga yang sudah pernah atau sering ke rumah saya udah pasti tahu lah suguhannya ya. Nggak pernah saya suguhin kue, roti, itu nggak pernah gitu kan. Suguhannya ya buah gitu ya Mas Indra ya. Mas Indra udah beberapa kali nih ke rumah, buah. Ya kalau minumannya ya nggak lepas dari kopi Sevel, kopi HC, atau susu kambing, atau extra food, air rosella, atau pokoknya yang sehat-sehat. Supaya apa? Yang pertama, tujuan kita kan memuliakan tamu ya. Nah, kasih tamu ya makanan minuman yang terbaik, atau jangan yang beracun gitu ya. Kalau yang ada pewarnanya, pemanisnya gitu kan. Nah, itu kan ada racunnya ya. Kasihan tamu dikasih racun ya. Kasih cemilannya kurma gitu ya. Nah, terus juga biasakan misalnya suami mau berangkat kerja, kasih 3-7 butir kurma. Dia makan di situ barengan bersama istri dan anak-anak, atau mungkin kalau misalnya dia mau bawa dalam perjalanan kan bisa ya, sambil nyetir mobil, bawa motor, di kereta api masih bisa nyemil kurma, insya Allah lebih sehat gitu ya. Terus memang harus dirubah mindset, kan sedikit Pak, karena asumsi yang namanya sarapan atau makan itu sepiring Mas Indra. Jadi kalau sedikit bilangnya nggak sarapan, nggak makan gitu kan. Ukuran kenyang itu banyak gitu kan. Padahal pada saat kita rubah mindset, makan itu tujuannya adalah untuk menjaga energi gitu kan, menghadirkan energi yang prima. Nah insya Allah dari kurma ini udah cukup banget, ini kalorinya tinggi gitu ya. Jadi coba, saya yakin teman-teman pernah ya makan kurma. 3 butir masih toleransi kita bisa makan. 5-7 butir sudah agak blenger gitu kan. Nah itu bukti bahwasannya ini kalorinya tinggi ya. Di dalamnya ada glukosa, ada sukrosa, ada fruktosanya. Jadi aman juga. Kalaupun misalnya yang obesitas gitu kan, kegemukan, atau orang-orang yang terkena diabetes, makan ini aman. Aman sekali. Kenapa? Karena gulanya gula buah ya. Jadi nggak usah khawatir. Hari ini banyak orang-orang mau menaikkan imunitas Mas Indra, dengan cara berolahraga gitu kan. Nah silakan dibuktikan ya, nanti teman-teman saat jogging, lari-lari kecil, sepedahan atau apa sajalah, bawa deh cemilannya kurma, insya Allah lebih bugar ya, karena dia beda kalau misalnya kita sarapannya nasi uduk atau lontong sayur terus olahraga, berat badan. Atau sepedahan istirahatnya makan lontong sayur gitu, bubur ayam, mau berat badan. Tapi pada saat kita nyemilnya kurma, terasa kenyang tetapi nggak berat, kenyang tetapi nggak berat. Dan kita bisa memulai atau meneruskan lagi olahraga, misalnya mau melengkapi menjadi 30 menit atau 1 jam dan seterusnya ya. Dan yang menariknya lagi, bukan hanya sekedar membuat kenyangnya itu bertahan lama, kebugarannya itu terjaga, tetapi kurma ini juga dia bisa untuk menguatkan tulang. Karena dia ada kalsiumnya ya. Dia bisa menguatkan tulang ya. Jadi kalau teman-teman yang memang suka dengan fitness, nge-gym ya, atau olahraga, sekarang lagi tren orang pada olahraga untuk menaikkan imunitas, insya Allah nanti bentuk ototnya, tulangnya, syarafnya akan jauh lebih kuat kalau cemilannya kurma ya. Jadi pastikan bangun tidur minum air putih hangat, terus sebelum memulai olahraga cemil dulu kurma 3-7 butir ya, dibawa sebagian saat di jalanan terasa
lelah, nyemil lagi kurma, ya mau lebih enak bisa direndamnya dari semalam, Mas Indra. Iya, Mas. Rendaman air kurma. Direndam kurmanya jadi nabits ya. Rendaman air kurma itu bisa juga dibawa, dia bisa untuk menambah darah. Jadi untuk yang anemia tuh bagus banget kalau minum rendaman air kurma ya. Nah ini ada pengalaman pribadi saya saat beberapa tahun yang lalu umroh terus ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa, itu pembuluh darah saya pecah karena dingin terus kena panas. Di Masjidil Aqsa dingin sekali sampai di Mekah panas 51 derajat saat itu. Sampai akhirnya pembuluh darah hidung saya pecah, berdarah. Saya segera turun ke pelataran itu cari air zam-zam. Ya, terus saya campur dengan kurma seadanya saat itu seketemunya saya kocok ya. Saat itu juga saya minum, demi Allah saat itu juga berhenti pembuluh darah pecahnya itu. Dan sampai selesai ibadah umrohnya tidak lagi pecah. Tapi tidak hanya sekali ya. Saat itu berhenti tapi terus saya untuk preventif. Sampai pulang saya puas-puasin minum air zam-zam dicampur dengan kurma dan alhamdulillah bugar. Mantap ya. Nggak ada keluhan. Dan saya sangat yakin teman-teman juga banyak yang punya pengalaman pribadi dengan rendaman air kurma. Jadi itu bisa ya. Gak usah repot-repot teman-teman bawa maaf ya teh manis misalnya atau air es dan seterusnya. Jadi rendam aja kurma, sebelum tidur rendam kurma. Pagi-pagi dikocok, udah dibawa buat sepedahan misalnya atau lari ya. Nah bawa sebagian yang segarnya. Kalau nggak mau repot ya kita di HNI punya date syrup, punya sari kurma. Ya dibawa 1 botol sambil olahraga dihabisin 1 botol, nyaman banget ini Mas Indra, nggak ada masalah ya. Sebelum berangkat kita pencet aja begini, nanti di jalanan kalau mau seger dicampur air bisa-bisa aja. Insya Allah sangat mudah, simple kalau nggak mau repot-repot bawa buah yang aslinya gitu ya. Nggak mau repot-repot ngerendam jadi air nabit, ya udah air kurma, sari kurma atau date syrup aja ya. Nah selain untuk tulang dan otot ya. Jadi insya Allah kurma ini juga bisa untuk kecantikan kulit. Nah maka para wanita biasanya kan yang paling khawatir dengan kulitnya ya. Walaupun kita cowok juga sih, ya, nggak kepengen rusak kulitnya gitu kan, nggak kepengen ya hitam-hitam banget gitu lah ya. Udah segini cukup, jangan hitam-hitam lagi gitu ya. Kebanyakan touring. Nah jadi ini perhatikan teman-teman ya, khususnya yang wanita gitu kan. Karena kurma ini kandungan seratnya tinggi, maka nanti proses atau sistem pembuangan tubuh manusia itu jadi bagus ya. Maka pembuangan jadi lancar. Akibat pembuangan lancar ya, terus di dalamnya juga dia ada antioksidannya sangat tinggi ya. Antioksidannya sangat tinggi, vitamin B-nya lengkap, kompleks ya. Ada vitamin D-nya juga ya. Nah, maka bagus banget dia untuk menjaga keberadaan kulit ya. Untuk kecantikan, untuk kesehatan kulit ini bagus banget kurma. Dan yang menariknya kurma ini kalau masih ngomongin seputar olahraga nih Mas Indra. Tadi kan untuk otot, untuk tulang, untuk syaraf, untuk kulit ya, mungkin olahraga kepanasan dengan kita cemilannya kurma, minumnya sari kurma, menjaga kulit dari sinar matahari yang mungkin akan merusak kulit gitu ya. Nah, tapi dari dalam ini, dari dalam ya, dari dalam bukan dari luar ya kan. Dari luar mungkin kita bisa pakai MHS atau day cream, night cream atau apapun gitu ya, deep beauty. Tapi dari dalam kita juga kan perlu jaga gitu kan. Zat itulah yang akhirnya menjadi penjaga keberadaan tubuh kita. Dan yang menarik, kurma itu juga ada fosfornya. Oke, untuk tulang tadi ya. Iya, ada fosfornya, ada sulfurnya alami ya, sulfur alamiah yang mana fungsinya ini dia untuk jagain jantung. Oke, jantung. Nah, Bapak Ibu, kita ini bukan atlet ya yang lagi ngetren olahraga, jangan sok-sokan diforsir gitu kan, bahaya, bisa gagal jantung, repot deh ya, bisa mati di tempat nanti ya. Tetap hati-hati ya, kalau nggak kuat udah berhenti, nggak usah maksain diri ya. Nah, untuk menjaga jantung kita supaya tidak gagal, supaya tetap terjaga ritmenya itu balance. Nah, sari kurma, date syrup atau makan kurma, insya Allah itu bisa jagain jantung. Kenapa?
Di kurma ini juga ada magnesiumnya. Aduh, lengkap banget ya. Oh, lengkap banget. Nah, magnesium itu juga untuk jagain. Terus ada apa lagi? Ada potasiumnya. Aduh, kan. Nah, potasium itu juga untuk jagain jantung ya. Nah, maka potasium. yang lemah jantung ya, Mas Indra suka berdebar-debar gak jantungnya? Enggak, Pak. Alhamdulillah aman. Tapi kata Bang Rizal kalau ngelihat Ahwat cantik deg-degan. Beda lagi tuh ya. Salah info, Pak. Salah info ya. Dengar itu lah. Bang Rizal kayaknya. Oh, itu dia ya. Ya, jadi kalau jantungnya suka berdebar-debar, lemah, gampang khawatir, gampang takut, cemas ya. Debar-debar tahu kan ya, deg-degan, telapak tangan dan kaki berkeringat, sering gampang lelah, nggak ngapa-ngapain, capek, ngomong begini aja ngos-ngosan. Nah, itu hati-hati dengan jantung. Nah, supaya kuat jantungnya, apalagi yang hari ini jantungnya masih bagus, jagain. Jagainnya pakai apa? Pakai kurma. Masya Allah, pokoknya kurma ini luar biasa, lengkap, mineralnya lengkap. Nah, sekarang ini lagi zamannya juga anosmia. Oh ya, kehilangan indera penciuman. Hilangnya Mas Indra penciuman. Hilangnya indera penciuman. Nah, Saya hilang dari mana? hilangnya Mas Indra. Nah, ternyata kurma itu bisa mengembalikan. Dan ini udah ada testimoninya. Oke. Ya, viral itu di Facebook, di YouTube. Ya, dengan sari kurma atau date syrup dalam waktu nggak sampai 2 hari, ngabisin 1 hari 1 botol, penciumannya kembali lagi. Ya, nah. Ada beberapa mitra-mitra dan teman-teman yang WA saya, kenapa kok bisa sih sari kurma atau date syrup atau kurma itu mengembalikan penciuman yang hilang gitu kan? Kenapa? Karena ada mineral, khususnya zinc. Zinc itu seng. Nah, jadi ini sama dengan seafood. Oke. Berarti kalau pengen seafood nggak usah makan seafood. Nah, jadi kalau yang kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, kepengen kerang nggak bisa, kepiting nggak bisa, tapi nggak kepengen loyo, ya kan? Karena zinc itu untuk hormonal. Oke. Jadi kalau ada laki-laki lemah, loyo, payah, impoten, nah itu karena kekurangan makan seafood, nggak pernah jajan dia itu ya. Nah, kurang zinc, kurang seng. Nah, maka supaya gagah, kuat, strong, tangguh, banyak-banyak deh makan atau minum sari kurma atau date syrup. Nah, jadi zinc itu, Allah kurma dimasukkan ke dalam mulut bayi sebagai metode yang Islam ajarkan sebagai imunisasi. Wah, maka saya tegaskan berulang-ulang, banyak nih yang konsultasi sama saya mengenai vaksin. Kita nggak pernah menolak vaksin gitu kan. Yang kita nggak tolak itu imunisasi sebenarnya ya. Kita nggak pernah menolak imunisasi ya, dengan cara-cara yang baik tentunya ya, dengan cara-cara yang baik. Nah, metode-metode kita makan herba, makan buah, makan sayur, makanan-makanan yang halal, makan makanan yang terbaik, yang berkualitas, itu juga salah satu cara untuk meningkatkan imunitas sebenarnya Mas Indra ya. Olahraga kan bukan makan, tetapi itu adalah metode untuk meningkatkan imunitas ya. Jadi kami tidak pernah ya menolak imunisasi ya. Nah, cuma mungkin memang caranya yang kami lakukan adalah dengan memperbanyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak hanya sekedar halal, tetapi juga berkualitas. Nah, subhanallah ya, jadi bayi itu kenapa dikasih kurma? Saya yakin alasannya karena tadi kurma itu juga mengandung mineral yang membuat saraf si bayi itu akan jauh lebih sempurna. Karena sebelum dia 2 tahun, proses pembentukan sel-sel jaringan tubuhnya itu belum sempurna. Sampai 2 tahun baru dia terbentuk secara sempurna. Nah, maka diberikan makanan-makanan yang untuk nguatin saraf, jantung gitu kan, tulangnya, ototnya, karena bayi baru lahir itu sedang bertumbuh gitu kan. Nah, maka kalau bayi bagus, siapa lagi yang paling bagus makan sari kurma atau date syrup atau kurma ya, selain anak-anak remaja dan dewasa manusia produktif, tentunya orang yang sepuh. Jadi kalau ada yang nggak mau Alzheimer itu pikun sebelum waktunya. Ya, hari ini banyak sekali orang-orang yang masih muda, kategori umurnya masih ya di bawah 40, tapi udah gampang lupa atau daya ingatnya lemah. Nah, insya Allah dengan teman-teman, Bapak Ibu, banyak-banyaklah minum sari kurma atau date syrup, makan kurma, insya Allah daya ingatnya akan kembali bagus. Kenapa? Tadi itu ada zat-zat aktif yang di dalam kurma itu insya Allah untuk menguatkan saraf. Nah, maka bagus banget kalau teman-teman masih ada orang tua di rumah yang sudah sepuh di atas 50, 60, 70, 80 tahun. Bagus banget ini, selain madu, sari kurma, date syrup ya,
Maaf ya, mungkin kalau udah sepuh, giginya sudah mulai berkurang atau sudah mulai lemah, agak sulit untuk mengunyah atau memapah kurma. Ini HNI sudah menyediakan ya date syrup atau sari kurma, bisa diminum langsung atau dilarutkan dengan secangkir air atau satu gelas air ya. Jadi insya Allah akan menunda masa bahasa umumnya pikun gitu kan, supaya tidak pikun, supaya tidak mudah pikun, supaya daya ingatnya terus terjaga. Nah itu baru bab olahraga itu ya, ngomongin tulang, otot ya, kulit, kecantikan, jantung, syaraf ya, baru itu. Nah untuk ibu-ibu juga bagus banget ini ya. Jadi kalau teman-teman, bapak ibu sekalian yang punya anak gadis, yang sudah punya istri, pastikan mereka itu mengkonsumsi sari kurma atau date syrup atau makan kurma rutin. Kenapa? Kenapa tuh? Ya. Di dalam sari kurma ini ada juga zat yang tadi ya, dia bisa untuk menambah darah. Oke. Ya, kenapa? Karena metabolisme perempuan itu ada haid. Oh iya betul. Ya, nah, itu pasti ada perubahan hormon yang signifikan. Ya, nah maka kalau hormonnya terganggu, kualitas stresnya terganggu, maka dia akan merasakan pusing, sakit yang teramat sangat. Bahkan tidak sedikit perempuan kalau lagi haid itu jungkir balik gitu kan, karena sakitnya, saking sakitnya. Nah, cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit, ya artinya sakitnya masih bisa ditoleransi lah, tidak teramat amat sakitnya gitu kan, ya dengan mengkonsumsi kurma, gitu ya. Nah, yang menariknya lagi, Bapak Ibu sekalian, ya ini penelitiannya sudah banyak sekali, ya. Kenapa kurma itu adalah makanan terbaik untuk perempuan? Kenapa ya, itu, untuk ibu-ibu yang hamil sampai yang sudah melahirkan, gitu kan? Kalau kita mau lihat runutan ceritanya adalah Bunda Maryam, ya, yang Allah perintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma, ya. Padahal nggak logika, kita yang badannya gede cowok aja kayaknya nggak mungkin bisa menggoyang pohon kurma gitu kan. Tapi kalau itu Allah perintahkan dan Bunda Maryam itu mengimani, yakin dengan apa yang Allah perintahkan, digoyang, runtuhlah kurma untuk mengkonsumsi dia secara pribadi. Dan Masya Allah ya, setelah kita lihat literatur yang ada, buah kurma itu dia bisa melebarkan pembuluh darah, bisa melebarkan jalan lahir. Jadi orang yang sedang hamil, nah ini perhatikan nih ibu-ibu yang lagi pada hamil ya. Kalau mau melahirkannya gampang, tidak bleeding gitu kan, dan maaf rasa sakitnya mungkin ada tetapi tidak teramat sangat. Mulai hari ini segera makan kurma ya. Kalau nggak mau ribet ngunyah, pastikan di rumah itu ada sari kurma atau date syrup ya. Insya Allah nanti saat melahirkan itu mudah, gampang gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa melebarkan pembuluh darah, melebarkan jalan lahir, ya, bisa membuat rahim itu jadi fleksibel, elastis, ya. Dan dia ada zat yang juga akan membuat menjaga trombosit, hemoglobin, ya, supaya tidak turun. Dan yang menariknya ini, sari kurma atau date syrup atau kurma itu dia punya sifat sedatif. Oke, sedatif. Apa itu sedatif? Oh, apa ya? Penenang. Oh. Nah, ya jadi hormon sedatif ya. Hampir rata-rata ibu hamil itu kalau udah mau melahirkan udah stres itu. Ya. Iya, Kenapa? Karena pengaruh buruk negatif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, yang bilang nanti sobek lah, melahirkan sakit lah, kepala bayi besar lah, beginilah, begitulah, pokoknya semua informasi yang negatif yang akan muncul. Ya, di pikiran ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah, ya. Nah, yang pertama, pikiran itu dibuang dulu, ya. Ibu mau ketemu anak harusnya seneng, bukannya stres, gitu kan. Kalau Bapak Ibu punya anak lagi nyantri di pesantren, lagi mondok, mau pulang kan pasti dijemput, kangen, pengen ketemu, bukan stres. Nah, ini masa ibu hamil mau lahir stres gitu kan. Harusnya seneng, gembira, ceria. Supaya apa? Supaya jalan lahirnya terbuka, karena senang gitu kan. Kalau orang stres, takut, khawatir, ya menyempit semuanya. Maka nanti jalan lahir jadi sempit juga. Akhirnya bayi keluarnya susah gitu ya. Nah, jadi berpikirnya positif, senang-senang aja mau melahirkan. Banyak-banyak deh minum sari kurma atau date syrup, makan kurma sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya tenang. Kalaupun ada pikiran yang enggak-enggak, karena ini punya sifat sedatif, penenang. Makanya suami punya banyak masalah, anak lagi mau ujian, ibu lagi mikirin hutang gitu kan. Nah, supaya tenang,
ya. Selain coklat, pisang, mengkudu, ya, kurma juga bisa sebagai penenang, ya. Jadi ini Masya Allah manfaatnya ya. Banyak sekali pokoknya ya. Jadi kalau pas remaja belum punya suami, supaya haidnya tidak sakit, lancar, supaya tidak pusing, kekurangan darah saat haid, ya, banyak-banyak makan, minum sari kurma, ya. Saat sudah punya suami, hamil, mau melahirkan, atau saat proses kehamilan, banyak-banyak minum sari kurma supaya tidak bleeding saat melahirkan. Mohon maaf ya, mungkin kalau datanya salah, saya pernah dapetin data ini kurang lebih beberapa waktu yang lalu, hampir 60% ibu melahirkan di Indonesia itu meninggal karena bleeding. Nah, karena bleeding itu kekurangan kalium, kekurangan kalsium, kekurangan zat-zat pembentuk darah. Dan itu semua ada di timun, bengkoang, tomat, nanas, ya. Dan makanan yang saya sebutkan ini makanan yang paling ditakuti oleh perempuan se-Indonesia ini. Ya, kenapa? Karena mitos. Ya, karena ilmu-ilmu yang nggak benar yang disampaikan turun-temurun jadi mitos, ya. Jadi mulai hari ini ibu-ibu, bapak ibu, teman-teman yang punya anak perempuan, anak gadis, istri, banyak-banyak makan timun, bengkoang, tomat, nanas, ya, sari kurma, date syrup, kurma, ya, supaya apa? Supaya nanti saat mau melahirkan tidak bleeding, ya, supaya volume darah kita itu tidak berkurang, tidak anemia, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Mas Indra, baru olahraga sama ibu. Ibu ya. Ada berapa lagi Pak? Masih banyak. Ya berarti kalau olahraga kan terutama ya sekarang kan olahraga ngetrennya orang kalau habis olahraga berkeringat yang lebih nyarinya isotonik gitu Pak ya. Padahal itu salah Pak ya. Ternyata air kurma itu bisa menjadi solusi yang tepat. Cakep banget ini ya. Kebetulan saya juga dengan teman-teman di perumahan Bogor View ada goes ya, goes bareng. Ya itu, ada yang bawaannya air madu, ya, ada yang bawaannya air extra food, ada yang bawaannya sari kurma. Ya, extra food juga itu kan isinya ada madunya ya. Ada kurmanya, ya. Ada jus kurmanya. Jadi itu bagus banget, bahkan lebih kompleks ya. Dia ada buah dan sayurnya. Yang itu dimanfaatkan teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir dan insya Allah akan jauh lebih sehat. Buktiin aja deh kalau nggak percaya ya, karena apapun yang hari ini kita sampaikan itu berdasarkan juga banyak testimoni, bukti. Ya. Setelah saya misalnya olahraga bawaannya teh manis atau sirup ya. Wah itu tambah haus. Akhirnya kita kepengennya minum terus. Dehidrasi Pak ya. Terus kembung perutnya. Betul. Jadi berat badannya, mau nerusin olahraga jadi males. Ya, tetapi pada saat kita ganti ya asupan nutrisinya yang tepat. Ya, sari kurma atau date syrup kita buat minuman atau cemilannya kita bawa kurma beneran, insya Allah olahraga terus semangat, badan lebih ringan karena dia cepet kenyangnya. Ya kalorinya tinggi soalnya. Cakep banget ya berarti ya. Ya teman-teman nih yang biasa main badminton di gudang ya, bareng-bareng saya juga. Biasa cemilannya gorengan, kita ganti besok ya. Kurma nih sama pisang. Beneran ya, nanti ada sidak loh dari direksi. Oke, sahabat ini semua ya sudah cukup ya materi awal pembuka ya terkait dengan kurma di sesi atau di bidang olahraga dan juga untuk ibu, dan masih ada lagi nih. Tapi setelah ini kita akan break sejenak ya karena banyak pariwara yang ingin lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI. Minyak kayu putih HNI diperoleh dari pohon kayu putih di Pulau Ambon. Minyak kayu putih HNI distandarisasi di laboratorium modern untuk diperoleh kualitas yang terbaik. Minyak kayu putih HNI diuji kemurniannya menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2014. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat kemurnian kayu putih. Kayu putih dan etanol dengan perbandingan tertentu dicampur dan diamati tingkat kekeruhannya. Hasilnya, minyak kayu putih HNI lebih jernih dibanding dengan kayu putih lain yang berubah keruh setelah ditambahkan etanol. Hasil kromatogram pada alat kromatografi gas
menunjukkan kadar senyawa kayu putih HNI memiliki kadar yang disyaratkan, yaitu di atas 50%. Hasil ini sesuai standar mutu kadar senyawa pada kayu putih menurut SNI tahun 2014. Minyak kayu putih secara alami mengandung senyawa sineol. Sineol merupakan senyawa terpenoid. Sineol dikenal memiliki efek antioksidan, antifungi, antiinflamasi, relaksasi, dan memberikan sensasi hangat ketika diaplikasikan di kulit. Produk minyak kayu putih HNI telah memiliki nomor izin edar oleh BPOM dan sertifikat kehalalan produk. Produksi dilakukan pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001:2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Pengujian laboratorium quality control memastikan produk bebas cemaran mikroba. Selain itu, minyak kayu putih HNI juga diuji tingkat cemarannya terhadap kontaminasi logam berat. Diproduksi pada fasilitas yang modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruangan terkendali, menjadikan minyak kayu putih HNI terjaga konsistensi dan mutu produknya. Minyak kayu putih HNI membantu melegakan pernafasan, menghangatkan tubuh, dan mengurangi gatal-gatal akibat gigitan serangga. Minyak kayu putih HNI, hangatkan badan, hangatkan keluarga. Bagaimana cara memulai bisnis di HNI? Langkah apa yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang pemula dalam memulai bisnis di HNI? Hal yang sangat penting untuk dipahami oleh kita semua yang siap sukses, bahwa kunci sukses itu adalah semangat silaturahim. Seringkali kita berdoa kepada Allah agar dilapangkan rizki untuk kita dan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam membangun kesuksesan. Tapi, tahukah sahabat di mana Allah meletakkan rizki kita tersebut? Tentu Allah tidak meletakkan atau menjatuhkan kumpulan uang di depan pintu rumah kita. Walaupun Allah mampu melakukan itu semua. Di mana Allah meletakkan rizki kita? Allah meletakkan rizki kita di banyak orang. Karena itu, kita perlu menjemput rezeki kita dengan memperbanyak silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali silaturahim. Gesit dibangun dari hadis Rasulullah. Silaturahim yang produktif, silaturahim yang memiliki semangat menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk memberi manfaat yang banyak bagi manusia. Kuncinya, mau sukses, gesit dong!
siapapun yang ingin sukses wajib gesit dengan penuh semangat dan antusias. هاي بنعيش من وراها ابائنا واجدادنا بنعيش عليها فيها ولولا احنا ما بنقدر نعيش. بموت الناس بلا الارض كنز لا يبلى. الارض هي روحك، هي عمرك، هي عرضك، هي كل شيء. في كل الارض هي احسن من الارض. واللي مالوش ارض مالوش عرض. Baik, kembali lagi di acara konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI, yaitu Bapak Sundarmadi ya. Tadi kita sudah membahas terkait manfaat kurma dalam segi ya olahraga, ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita intinya ya. Dan ternyata masih banyak sekali yang bisa bermanfaat atau bisa digunakan ya, manfaat kurma ini untuk keseharian kita ya, sebagai aktivitas kita, mungkin sebagai keseharian kita dalam beraktivitas seperti itu. Nah, Pak Madi akan memberikan lagi nih informasinya untuk kita semua. Sembari kita menunggu pertanyaan Pak yang masuk ke teman-teman nih, yang masuk dari kolom komentar. Silakan Pak Madi. Ya, masih sedikit melanjut tadi tentang olahraga. Nah, kalau orang olahraga itu biasanya kan bercucuran keringat ya Mas Indra ya, capek, teramat sangat gitu kan.
hilang elektrolit tubuh itu ya, biasanya akan gampang capek, lemes gitu ya. Nah, untuk mengembalikan elektrolit tubuh, nah dengan kurma ini juga bisa, karena tadi ya, karena di kurma itu ada potasium. Nah, maka ini sebagai pengganti elektrolit tubuh yang hilang saat olahraga. Nah, bukan hanya olahraga aja kan, Bapak Ibu mungkin yang gampang capek atau beraktivitas penuh, capek, lelah. Nah, untuk mengembalikan kebugaran atau sebagai booster untuk mempercepat stamina itu kembali bugar, minum date syrup atau sari kurma ya. Nah, jadi makan 3 sampai 7 butir kurma, insya Allah nanti cepat sekali stamina itu kembali lebih bugar dari sebelumnya yang lelah. Nah, nggak percaya, buktiin aja ya. Yang hari ini mungkin lagi loyo, lemes, ngantuk, nonton ini sambil nyemilin kurma, nanti gereng lagi, bugar lagi ya. Nah, selanjutnya kurma juga dia karena antioksidannya cukup tinggi, maka orang-orang yang rajin mengkonsumsi kurma, ya, rutin mengkonsumsi atau minum sari kurma atau date syrup, insya Allah dia akan terhindar dari penyakit-penyakit kronis ya. Nah, yang sudah ada penyakit-penyakit kronis, degeneratif, insya Allah Allah sembuhkan. Yang belum bisa dicegah ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena kurma itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi ya. Jadi penyakit-penyakit seperti Alzheimer tadi, diabetes, Parkinson, jantung, paru-paru, ginjal, liver, insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit kronis seperti ini ya. Nah, kenapa? Seratnya tinggi ya, orang-orang yang asam urat juga insya Allah bisa terhindar dan bahkan bisa sembuh. Yang penting tadi istiqomah, rutin, rajin makannya, jangan hanya sekali-sekali atau mungkin pada saat serangan aja baru mengkonsumsi sari kurma atau date syrup ya, nggak cukup. Tubuh itu butuh adaptasi ya. Kalau sudah beradaptasi, pada saat nanti ada serangan datang, kita tinggal nambahin atau ningkatin dosis aja ya. Contoh misalnya kita lagi main perang-perangan ya, mungkin kalau yang namanya perang-perangan kan pasti pelurunya peluru karet, peluru bohongan. Nah, kalau perangnya perang beneran kan nggak mungkin pakai peluru karet atau peluru bohongan ya. Dan kalau latihan perang-perangan kan pasti ada durasi ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai, beres sudah ya. Tapi kalau yang namanya perang beneran kan nggak ketahuan berapa lamanya itu perang itu selesai ya. Maka pelurunya harus banyak gitu kan. Lontaran atau limpahan peluru yang keluar juga harus banyak. Nah, sama tubuh juga gitu. Kalau Bapak dan Ibu nggak terbiasa mengkonsumsi kurma atau sari kurma, date syrup ya, atau herba-herba yang lain, maka nanti kalau serangan datang, saat Bapak dan Ibu mengkonsumsi herba apapun, tubuh itu beradaptasi dulu, maka kesannya jadi lambat ya. Kalau Bapak dan Ibu sabar, kalau enggak akhirnya mengatakan, oh ikhtiar dengan herba mah lama, padahal tidak demikian. Nah, maka ayo dikonsumsi ya. Konsepnya itu kan mudah. Kalau yang sudah pernah ikut kelas-kelas KHT, saya yakin sudah hafal atau tahu ya. Di Indonesia ini luar biasa. Allah itu memberikan banyak musim ya. Misal Januari musim mangga ya kan, Februari musim durian ya, Maret itu musim manggis ya, dan seterusnya. Nah, maka di saat musim itu usahakan Bapak dan Ibu mengkonsumsi banyak-banyak buah yang sedang musim di saat itu ya. Nah, itu nanti memang berganti-gantian itu. Bulan depan Bapak Ibu mungkin makan yang lain. Walaupun hari ini tanpa musim semua buah kita bisa cari ada ya. Tapi kalau misalnya kita mau ikutin konsep watonia ya, alamiahnya tubuh dengan alam gitu kan, harmonisasinya tubuh dengan alam, sinerginya tubuh dengan alam, kalau bisa ngikutin musimnya itu jauh lebih baik ya. Karena pasti di setiap musim itu jenisnya juga berbeda-beda. Musim hujan, musim panas, terus pancaroba itu pasti jenis buahnya yang sedang muncul berbeda-beda juga. Nah, kebutuhannya untuk tubuh kita juga pasti sangat dibutuhkan ya. Kembali ke kurma. Selain penyakit-penyakit kronis, degeneratif ya, akan terhindar, bahkan bisa sembuh dengan rutin mengkonsumsi kurma atau sari kurma. Testimoni yang sudah sangat banyak ya, sebelum masa pandemik ini terjadi ya, banyak mitra-mitra atau pasien-pasien yang terkena tipes atau DBD ya, yang
lonjakan perubahannya itu sangat luar biasa, signifikan sekali hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja mengkonsumsi yang namanya sari kurma atau date sirup. Dihabiskan 1 botol ini 1 hari, caranya gimana? Langsung dihabiskan? Nggak juga begitu ya. Misalnya dikonsumsi 1 atau 2 sendok, 1 atau 2 jam sekali, rutin aja. Yang penting habiskan itu dalam waktu 1 atau 2 hari ya. Insya Allah perubahannya signifikan sekali ya. Sudah banyak testimoninya, orang-orang yang terkena DBD, orang-orang yang terkena tipes, insya Allah signifikan sekali perubahannya, bahkan sembuh total gitu ya, hanya dengan sari kurma. Nah, begitu juga tadi yang konstipasi ya, orang-orang yang sembelit, susah, keracunan perutnya, diare, ini sangat bagus ya. Jadi kalau diare, keracunan, maaf, mencret, jangan lagi mencari yang apa itu obat-obat untuk mampet-mampetin. Ini salah ya, salah kaprah gitu ya. Saat obat itu masuk, usus itu dikecilkan, makanya terhenti seolah-olah mencretnya. Pada saat mencret atau diarinya itu terjadi karena keracunan, berbahaya. Karena racun itu masih ada dalam perut dan khawatir terabsorpsi gitu ya. Nah, maka kalau kita keracunan, ya reaksi otomatis tubuh mencret itu atau diare itu adalah karena tubuh itu menganggap itu racun, harus dikeluarkan. Nah, maka kita harus bantuin ya. Jadi kalau nanti ada orang yang keracunan, diare, mencret, kasih date sirup atau sari kurma atau makan kurma ya, rutin, insya Allah nanti dia nggak langsung berhenti ya, dia akan terus, tapi insya Allah akan aman ya. Dia yang pastinya tidak akan dehidrasi tadi karena dia pengganti elektrolit, dia nggak akan lemes karena ada kalorinya gitu kan, dan dia tidak akan kekurangan vitamin karena ini antioksidannya juga cukup tinggi gitu ya, mineralnya ada, lengkap pokoknya, insya Allah nggak usah khawatir ya. Maka bagus banget untuk orang-orang yang sedang diare gitu ya. Nah, yang berikutnya untuk menjaga keberadaan usus atau sistem pencernaan ya. Kenapa? Yaitu tadi, karena sari kurma, date sirup atau kurma itu seratnya sangat tinggi ya. Karena serat tinggi ini, serat dibutuhkan untuk sistem pencernaan ya. Kalau saya ibaratkan teflon, tahu ya ibu-ibu, bapak-bapak, teflon itu penggorengan yang nggak perlu pakai minyak, dia nggak nengket, nggak nempel. Nah, usus sebesar manusia juga kurang lebih seperti teflon, dia ada pelapisnya, pelapis dinding perut, ada minyaknya yang melapisi dinding perut atau kolon atau usus besar tadi, ya. Nah, orang yang sembelit, maaf, orang yang susah buang air besarnya, itu karena pelapisnya bukan nggak ada ya, berkurang atau menipis, ya, terlalu banyaknya glue food, makanan-makanan yang kayak lem dan dia nempel di dinding usus, gitu kan. Nah, dengan mengkonsumsi date sirup, sari kurma atau kurma, ya, insya Allah itu akan melapisi dinding perut. Maka coba deh ya, saya yakin yang nonton juga pasti ada yang lagi sembelit atau susah buang air besar. Ayo ambil sari kurmanya atau date sirupnya, ambil 2 atau 3 sendok, larutkan dalam air hangat 1 cangkir, minum ya. Insya Allah akan ketinggalan materi saya karena langsung mules gitu ya. Mules karena ini cepet banget ya. Tapi kenapa orang yang sudah sering minum date sirup atau sari kurma, ya udah sering nih, dia pagi minum, siang, sore, malam minum, kok nggak mules? Nah, itulah hebatnya ya, kalau memang diperlukan, ada sesuatu yang nggak layak ada dalam perut, dikeluarkan oleh zat yang ada dalam sari kurma atau date sirup ini. Tapi kalau nggak ada, dia nggak keluarkan, dia akan menjadi bahan lain atau berfungsi bekerja untuk melengkapi yang lain. Nah, itulah uniknya herba ya. Jadi kalau nggak diperlukan ya dia tidak bekerja. Nah, ini menariknya ya. Jadi sama kalau teman-teman ada yang punya pengalaman minum kopi Sevel, minum belum habis sudah mules, tapi ada orang yang minum bergelas-gelas nggak mules-mules, ya bukan berarti salah kopi Sevelnya ya, karena memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh dari masing-masing herba itu pasti berbeda-beda ya. Kira-kira seperti itu ya untuk tadi ya penyakit-penyakit kronik, untuk yang diare. Nah, tadi juga untuk elektrolit ya, orang-orang yang kehabisan cairan atau lemas saat habis olahraga, minum sari kurma atau rendaman kurma, insya Allah dia akan kembali bugar lagi karena ada elektrolitnya. Nah, ini sangat menarik ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian pastikan ada sari kurma dan date sirup di rumah ya.
ada 2 varian ini karena memang beda rasa ya, beda jenis kurmanya. Kalau date syrup itu agak asam-asam, seger ya. Kalau sari kurma itu manisnya banget gitu ya. Kalau ditanya suka yang mana ya dua-duanya suka, tapi kalau lebih suka yang mana, saya lebih suka yang date syrup karena seger, karena ada asam-asamnya gitu ya. Nggak blenger lah, minum banyak masih bisa, tapi kalau yang sari kurma banyak harus pelan-pelan, nggak bisa sekaligus. Pasti blenger karena manisnya banget gitu ya. Nah itu baru sekilas manfaat ya dari sekian banyak. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian tadi ya punya yang sehat itu untuk preventif menjaga supaya tidak sakit, penyakit-penyakit kronik itu datang dengan kurma. Bagaimana yang sudah sakit ya dibuat istiqomah aja. Jadi sampai hari ini masih ada teman-teman yang suka wapri saya, aman nggak sih madu untuk diabetes, aman nggak sih sari kurma untuk diabetes, date syrup untuk diabetes, kan rasanya manis gitu ya. Nah sekali lagi saya sampaikan insya Allah aman Bapak dan Ibu sekalian ya. Bahkan kita jangan punya pemahaman yang bukan salah ya, tetapi kurang tepat. Banyak orang tuanya kena diabetes ya, ayahnya atau ibunya atau suaminya atau istrinya. Setelah tahu punya masalah dengan diabetes, akhirnya dia total tidak mengkonsumsi nasi misalnya, total tidak mengkonsumsi gula misalnya, itu malah jadi berbahaya ya. Yang dikhawatirkan malah nanti dia hipoglikemi, malah jadi gula darahnya rendah, dan itu serangannya lebih berbahaya daripada hiperglikemi ya. Jadi kalau gula darah tinggi serangannya pingsan, paling top pingsan gitu kan. Tetapi kalau hipoglikemi, gula darah rendah, serangannya bisa mati ya. Jadi lebih berbahaya. Nah maka diet itu ada aturan ya, bukan yang nggak boleh sama sekali. Dan insya Allah ya, misalnya minum teh manis masih boleh, tapi ya nggak boleh banyak-banyak ya. Gulanya paling sesendok teh kecil ya. Artinya sangat khawatir. Tapi kalau madu, sari kurma, date syrup, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok makan pun insya Allah masih aman. Kenapa? Tadi ya gulanya ini gula buah, ya di dalamnya ada glukosa ada, ya. Nah, tapi lebih dominan memang fruktosa, sukrosa gitu ya. Jadi gulanya gula buah dan dia sangat aman ya untuk kasus-kasus tertentu, khususnya diabetes tadi. Jadi nggak usah khawatir ya. Kenapa? Orang diabetes juga butuh energi, butuh tenaga ya. Jadi kalau dia kurang glukosa malah bahaya gitu ya. Nah, jadi gula yang aman insya Allah bisa didapat dari madu, madu HNI, semua varian ya. Walaupun rasanya pahit ya, madu pahit, kita punya madu pahit, walaupun rasanya pahit, insya Allah itu juga kebutuhan kalorinya tercukupi ya. Tetap ada glukosanya, sukrosanya, fruktosanya di madu pahit itu tetap ada, walaupun rasanya pahit ya, tetap ada. Nah, begitu juga dengan date syrup dan sari kurma. Insya Allah sangat aman untuk orang-orang diabetes. Ya, untuk orang-orang tadi yang punya masalah dengan jantung, liver, pencernaan, ya, untuk orang sirosis misalnya, orang yang sakit hatinya, livernya mengecil, mengeras, atau orang yang ginjal misalnya. Mereka sudah susah untuk mengkonsumsi protein, apalagi ginjal ya, nggak bisa sama sekali mengkonsumsi protein ya. Sari kurma boleh, padahal di dalamnya ada protein loh ya. Nah bahkan tadi ya, kalau maaf Bapak dan Ibu punya anak yang dia kepengen cerdas, daya ingatnya bagus, kalau dia sedang lagi hafalan kelasnya, hafalannya cepat, mudah gitu kan. Ini banyak-banyak selain pegagan, mengkudu, tapi dari sari kurma atau date syrup juga dia ada ya, ada zat yang dia bisa menguatkan saraf ya, untuk menguatkan saraf ya, dan dia sangat aman ya. Nah, untuk ginjal, untuk liver tadi dia sangat aman, proteinnya ada tetapi juga tidak terlalu mempengaruhi ya, karena protein buah gitu ya. Nah, bagus juga untuk otak karena ada proteinnya tadi ya. Nah, untuk kalori, orang-orang yang punya masalah ginjal, liver, nggak bisa lagi makan ikan-ikanan, protein, khawatir lemes, insya Allah ini kalorinya tinggi, ya kalorinya tinggi, makanya tidak akan membuat orang yang penyakit kronik tadi, yang mungkin selera makannya hilang, sulit untuk makan apapun, ya nggak usah repot-repot, ya kasih aja madu, sari kurma, date syrup, insya Allah akan terjaga staminanya, karena
walaupun cuma sedikit ya, kalau mau dibandingkan ya kurang lebih 1 sendok makan ini, 1 sendok makan kurang lebih itu sama dengan 7 butir kurma dengan ukuran sedang lah ya. Jadi cukup banget ya, nggak mungkin orang yang sedang sakit maaf ya, males ngunyah ya, dia karena memang nggak selera. Tetapi kalau hanya date sirup atau sari kurma 1 sendok dimasukin ke mulutnya, insya Allah masih bisa. Pelan-pelan ditelan, insya Allah masih bisa ya. Kalau terlalu kelat, dicampur air sedikit ya, pelan-pelan disuapin, insya Allah masih bisa ya. Dan ini sangat mudah dan silakan dibuktikan ya, karena sangat signifikan sekali perubahannya orang-orang yang istiqomah dengan mengkonsumsi sari kurma atau date sirup ya. Baik, yang berikutnya masih kategori penyakit autoimun mungkin ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang alergi nih Mas Indra. Iya, Mas Indra ada alergi nggak? Alhamdulillah nggak ada Pak. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak ada. Lihat apa aja kepengennya makan gitu ya. Nah, bukan masalah itu Pak. Bukan masalah makan. Ya. Untung nggak alergi yang uang nih, bahaya. Bahaya gitu ya. Bahaya. Pengennya jajan ya. Nah, jadi sari kurma ini tadi ada sulfur organiknya. Iya, sulfur organik. Ada sulfur organiknya. Menarik nih ya. Nah, maka teman-teman, Bapak Ibu, sahabat dimanapun yang punya suami, istri, anak-anak, ya alergi apa aja ya, alergi debu, alergi dingin, wudhu bersin kena debu biduran, kena parfum gatel, makan udang bibirnya jontor, apa aja lah alergi ya, yang karena itu daya tahan tubuhnya atau imunitasnya rendah. Nah, ini karena ada sulfur organiknya, insya Allah bisa mengatasi atau mengurangi ya kesan alergi tadi ya. Silakan dicoba ya. Jadi kalau ada anak yang ruam-ruam kulitnya, pokoknya alergi lah, alergi apa aja, rutinin minum sari kurma atau date sirup ya. Kalau untuk pengobatan saya selalu mengajarkan 4 kali sehari ya Bapak Ibu ya, pagi, siang, sore, malam ya, 2 atau 3 sendok campur air secangkir, udah diminum pelan-pelan, diseruput ya. Diseruput itu sampai bunyi Bu gini. Nah, kenapa minum harus diseruput? Supaya enzimnya keluar di mulut itu. Enzim itu ludah ya. Dan rasa, coba silakan dicoba. Yang lagi pada nonton ada kopinya, ayo kita ngopi bareng. Oke, coba minum biasa, jangan diseruput. Rasain begitu rasanya ya. Sekarang diseruput. Lebih kelat kan rasanya ya, lebih kuat, lebih strong. Nah, beda. Itu rahasianya ternyata. Itu rahasianya ngopi gitu ya. Jadi diseruput, minum kopi, minum teh, minum jus, minum herba, diseruput. Dia memancing saraf. Itulah kenapa orang-orang yang koma, orang-orang yang jantung, orang-orang yang sesak nafas ya, dikasihnya di bawah lidah supaya mengaktifkan saraf. Karena dia tidak lagi bisa beraktivitas. Kalau kita yang sadar kayak begini, sehat, dengan cara menyeruput tadi, saraf itu langsung beraksi gitu ya. Nah, enzim itu keluar dan lebih sempurna, rasa itu akan muncul semua. Kalau kita glek langsung, ya cuma lewat begitu aja, tidak ada rasa yang keluar. Berbeda ya. Nah, jadi untuk yang alergi ya, alergi apapun, ayo mulai hari ini konsumsi sari kurma atau date sirup. Insya Allah ya, Allah sembuhkan dari alerginya ya. Cara minumnya tadi boleh langsung, boleh dicampur dengan air kurang lebih 1 cangkir ya. Diminum rutin ya sampai kapan ya? Sampai sembuh. Kapan sembuhnya saya nggak tahu. Yang pastinya testimoni sudah banyak, bukti ilmiah ada, zatnya memang tercantum dalam sari kurma atau date sirup. Insya Allah tugas kita cuma ikhtiar dan doa aja. Ikhtiar dan doa. Nanti Allah yang akan sembuhkan insya Allah ya. Nah, itu untuk diare Mas Indra. Oke. Mau dijeda atau terus? Kita jeda dengan pertanyaan dulu Pak. Oh, siap. Sudah ada yang bertanya soalnya. Sudah ada yang mau nanya-nanya ya? Iya, nanya nih di mana, di teman-teman di YouTube dan juga di Facebook. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom komentar yang ada di YouTube atau di Facebook. Kita akan utamakan dulu ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita siang hari ini ya. Kurma. Jadi apapun mungkin pertanyaan terkait kurma silakan. Tapi juga nanti boleh pertanyaan-pertanyaan di luar tema kita pada siang hari ini, oke? Saya akan bantu bacakan dulu pertanyaan pertama nih ya. Dari dari Ibu Riasna Syaukilah. Ya, Riasna Syaukilah. Ya. Bagaimana manfaat dari susu kurma, Pak? Nah, dan bolehkah pembuatan susu kurma menggunakan susu sapi? Nah, menarik nih Pak Madi ya.
Apakah wajib sapi atau kambing? Baik, terima kasih ya, pertanyaannya cukup menarik. Ya, kalau ditanya boleh atau tidak, saya selalu jawab boleh-boleh aja ya. Toh Bapak Ibu maaf ya, maaf banget. Selama ini kita makan yang nggak jelas kok, makan minum yang nggak jelas, apapun kita makan. Apalagi kalau kondangan, coba perhatiin orang kondangan ya, satu piring itu lengkap semuanya. Ada udang, ada daging, ada ikan, ada sayur, ada buah, ada nasi, wah lengkap. Dan pulang kondangan ya ada yang stroke, ada yang hipertensi, ada yang obesitas, ya, ada yang nggak apa-apa, ya. Pada dasarnya kalau mau bicara boleh atau tidak boleh-boleh aja, tetapi ya ada tetapinya kan, ya jangan sering-sering lah kalau mau makan gorengan boleh nggak boleh, jangan sering-sering, makan bakar-bakaran boleh nggak boleh, jangan sering-sering gitu kan. Sari kurma dicampur susu sapi boleh nggak boleh aja, nggak ada masalah, ya. Asal tahu aja gitu kan, jangan sering-sering, sekali-kali gitu kan. Nah, tapi kalau mau lebih bagus, mau lebih sehat ya gunakan susu kambing ya, insya Allah dapat pahala sunahnya, zatnya jauh lebih baik gitu kan. Bahkan pernah nggak dengar ada orang alergi itu sembuh dengan susu sapi? Nggak ada, orang alergi susu sapi ya sembuhnya malah dengan susu kambing gitu kan. Ini menarik. Ada nggak pengobatan susu sapi? Ya nggak ada, tetapi kita semua tahu di mana-mana pengobatan susu kambing ada gitu ya. Nah, ini menarik. Nah, kalau perkara dicampur boleh atau enggak, jawabannya saklek saya kan. Susu, protein, buah ya itu tidak bisa dicampur memang. Tapi kalau sekali-kali juga nggak apa-apa. Kalau di Bogor atau di daerah manapun, saya yakin pasti ada sop buah kan. Sop buah kan bukan lagi pakai susu itu, ya, pakai pemanis yang warnanya putih kental, ya kan, bukan susu, ya aman-aman aja kan, tapi kan nggak setiap hari dan sehari nggak berkali-kali makan itu, ya nggak apa-apa sekali-kali, tetapi kalau mau sehat sebaiknya jangan, gitu ya. Terjawab ya, semoga terjawab ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih nih Bu Riasna Saukila, pertanyaan sangat menarik ya. Jadi tidak ada masalah ya, walaupun pada kita juga sehari-hari makanannya juga kadang suka nyeleneh gitu ya. Toh aman-aman aja kan, asalkan jangan tiap hari. Kalau sehat-sehat boleh tiap hari, rutin juga boleh Pak ya, berkali-kali juga boleh. Itu harus ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Tri Lucia Setiawati. Kalau minum air susu kurma ditambah dengan perasan lemon boleh nggak sih Pak? Waduh, silakan Pak Madi. Ya itu tadi ya. Sebenarnya kalau susu dicampur sama lemon itu nanti coba deh dibiarkan, dia akan berpisah gitu kan. Ada bagian yang rusak ya, ada bagian yang rusak. Nah maka dia harus diaduk, harus segera dihabiskan. Ya itu kan bahasa kita supaya nggak kelihatan, di dalam juga tetap berpengaruh gitu kan. Nah maka ada efek mules atau langsung mencret ya. Ya karena memang kerja dari vitamin C atau lemon itu seperti itu dia ya, ekresi. Begitu juga kerja dari susu gitu kan, dia membuat mules ya, ekresi. Khawatir ya kalau misalnya mencampur terjadi seperti itu, yang disalahin adalah herbanya gitu kan. Nah jawabannya sama ya, kalau cuma sekali-kali insya Allah nggak apa-apa, tetapi kalau rutin sebaiknya jangan, karena memang ada aturan ya. Makan protein, buah, sayur, karbohidrat itu tetap ada aturan ya. Walaupun selama ini kita mencampur nggak ada masalah tuh, nggak apa-apa gitu kan. Nah, sebaiknya kalau memang kita mau total untuk hidup dengan konsep sehat, ya sebaiknya memang hati-hati dalam mencampur atau mensinergikan herba-herbal yang ada gitu kan. Contoh ya, sampai hari ini masih banyak loh orang yang mencampur madu dengan air panas. Aduh sayang banget. Ya hilang sih enggak, mineral tetap dapat karena mineral dengan air panas nggak akan apa-apa. Ya. Tapi kan sayang, ada enzimnya, rusak enzimnya, ada vitaminnya, pasti rusak kena air panas gitu kan. Nah jadi sebaiknya kalau madu pakai air dingin, air biasa ya, bukan air dingin, air es itu ya. Nah kalau kurma boleh karena ini mineral, protein ya, aman untuk kena air panas insya Allah. Nah itu aja masih sampai hari ini masih banyak yang belum klik itu ya. Bilberry buah atau sayur? Buah. Nah, sebaiknya tidak dengan air panas gitu ya. Sebaiknya ya, karena buah kalau dengan air panas pasti rusak gitu kan. Nah, jadi kalau mau dibikin hidangan ya air biasa aja. Gitu kan, air biasa, dan suhu normal ya Pak ya? Suhu normal gitu kan, itu akan jauh lebih manfaat ya. Cuma kalau mau dapetin rasa,
oh saya pengen yang anget seger ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma berkurang aja manfaatnya, itu aja sih. Itu semua pilihan lah ya, silakan. Yang penting sudah banyak resepnya, sudah banyak eksperimennya, tinggal Bapak Ibu sekalian menyesuaikan suka yang mana gitu ya. Karena insya Allah semuanya enak gitu ya dan sehat. Oh iya, sama dengan susu. Berarti kalau susu kambing harus dengan air panas. Kalau dengan air dingin jadi nggak optimal. Nggak juga, karena prosesnya susu kambing kita itu dry spray. Oh dry spray. Ya kan, pemanasan suhu yang apa namanya konsisten dia. Jadi misalnya 60 derajat, terus 60 derajat, dia nggak naik, nggak turun. Artinya memang sudah dipanaskan. Nah, jadi kalau misalnya nyeduh susu kambing kita pakai air biasa bisa aja, nggak ada masalah gitu kan. Tetap enak gitu kan. Tapi umumnya, lazimnya kita itu kalau minum susu kan hangat ya, betul. Panas atau hangat. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Oke, menarik ya. Jadi silakan nanti kalau masih nggak percaya, dicoba dulu di rumah ya. Susu juga enak kan? Iya, enak banget enak itu. Banget ya, susu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian kalau masih penasaran, setelah ini nanti setelah tayangan ini silakan diuji coba ya. Mana yang enak gitu ya. Karena sesuai nyamannya kita sendiri kan, karena selera ya beda-beda. Oke Pak, kita lanjut lagi nih Pak, pertanyaan berikutnya nih. Dari siapa ya? Saya baca dulu nih ya. Oke, dari Ibu Ika Susanti. Assalamualaikum, izin bertanya nih, habis lahiran nyeri pinggang, apa ya Pak resepnya gitu? Silakan Pak Medi. Biasanya kalau ibu-ibu yang lagi hamil melahirkan, jangankan setelah lahir, biasanya saat hamil aja sudah pada sakit itu tulang-tulangnya. Kenapa? Kecenderungannya ya, mohon maaf ya, kecenderungannya kekurangan kalsium ya, zat kapur tadi ya. Nah, kalau tubuh kekurangan kalsium ya, fosfor, itu dia akan mengambil dari tulang. Nah, maka akan terasa tuh pegel, nggak nyaman, sakit. Ya, begitu juga setelah melahirkan. Tetapi kalau spesifik tadi hanya di pinggang saja, melahirkan itu kan prosesnya lebih cenderung dia terfokus kepada panggul, pinggang, dan perut. Nah, maka saraf di wilayah itu biasanya memang yang lebih dominan untuk bekerja keras. Dan rasa itu masih kategori lazim atau lumrah terjadi di wilayah misalnya perut sakit, pinggang atau panggul terasa nggak nyaman, pegel, atau seterusnya. Setelah melahirkan itu wajar ya. Tapi kalau seluruh tubuhnya terasa nggak nyaman, pegel, sakit, itu pasti kalsium atau zat kapur yang ada di tulang keambil oleh tubuh karena kekurangan. Nah, maka tadi perbanyak makan buah-buahan ya, kayak timun, bengkoang, tomat, nanas, ya, ini bagus banget ya. Nah, atau minum susu kambing ya, minum sari kurma, date sirup, nah itu bagus banget. Nah, untuk mengurangi atau meredakan rasa sakit bisa ibu ambil minyak herba sinergi, ambil bawang putih, digeprek, dicampurin, dibalur aja sesering mungkin di wilayah panggul atau pinggang dan bagian perut. Ya, semoga membantu ya Bu, terima kasih. Baik ya, bagi tipsnya itu tadi sudah dicatat ya. Ya Bapak Ibu sekalian silakan nih, kalau masih takut khawatir lupa atau bingung ya, nanti kalau pertanyaan serupa silakan dicatat, makanya jawaban-jawaban dari Pak Madi ya, agar tidak ketinggalan gitu ya. Baik, berikutnya nih pertanyaan dari siapa, saya pilih dulu ya yang kiranya masih berhubungan. Oh ya, dari Muhammad Rizky. Assalamualaikum. Apakah kandungan kurma itu berbeda setiap jenisnya Pak? Lalu apa yang menyebabkan berbeda? Silakan Pak Medi. Tentu berbeda ya, walaupun satu jenis gitu kan, walaupun namanya sama, keluarganya keluarga kurma ya kan, ada azwa, ada mejol, ada sukari, ada macam-macam ya, banyak banget variannya. Tentunya berbeda. Yang mempengaruhi apa? Unsur tanah mempengaruhi, pupuk yang diberikan mempengaruhi, jenis pohonnya juga mempengaruhi. Saya contohkan lebih mudahnya, kalau kita di Indonesia, Bapak Ibu mungkin kenal mangga ya. Mangga, jambu, belimbing, variannya kan banyak ya. Ada mangga Indramayu, mangga golek, mangga arum manis, mana lagi, mangga apel, mangga gedong, ya, kueni, macam-macam kan. Zat aktifnya sama, beda-beda gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia sudah diokulasi ya, misalnya mangga arum manis digabung sama mangga petruk misalnya ya, sama mangga apa gitu kan, udah pasti nanti akan merubah zat aktifnya lagi itu ya. Dari jenis pohonnya aja sudah menghasilkan zat aktif yang berbeda. Yang kedua iklimnya, tempatnya. Contoh misalnya Bapak Ibu nanam mangga di wilayah puncak Bogor, dingin.
Ya, satu lagi nanam mangga jenisnya sama di wilayah Kalimantan, Banjarmasin, Surabaya yang panas. Ya, unsur tanahnya berbeda, iklimnya berbeda, akan menghasilkan zat aktif yang berbeda. Ya, nah jangankan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak dan Ibu ada yang di rumahnya punya pohon buah. Ya, saya ambil contoh lagi misalnya jambu atau belimbing atau mangga tadi ya, atau pepaya gitu kan. Dalam satu pohon misalnya ada 20 buah kita panen. Apakah rasanya sama semua? Tidak ya. Ada yang masam, ada yang manis, ada yang hambar mungkin ya. Nah, warnanya juga beda-beda walaupun secara umur atau asal dia dari pohon yang sama. Ya, jangankan dari ranting yang berbeda atau dahan yang berbeda, dalam tangkai yang satu rumpun aja itu bisa rasanya berbeda ya. Itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya Bapak Ibu ya, dari iklim, dari unsur tanah, dan jadi dari jenis pohonnya juga sudah membedakan zat aktif yang ada. Begitu juga dengan kurma, pasti berbeda ya, nggak mungkin sama. Ada yang mungkin zat aktifnya lebih dari 20 misalnya, ada yang mungkin kurang dari 20 ya, ada yang mungkin hanya 20, kira-kira seperti itu, plus minus ya. Oke, baik, jadi berbeda ya. Jangan dengan nama beda aja sudah beda isinya Pak ya, kandungannya ya ternyata dikira sama. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut lagi nih pertanyaannya kita jeda dulu ya, setelah ini yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana, bagi yang ingin bertanya silakan segera dituliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di YouTube ataupun juga di Facebooknya HNI ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune tetap di HNI TV. Assalamualaikum sahabat HNI. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana konsep rumus sukses di HNI. Apabila sahabat HNI ingin mengetahui konsep rumus sukses HNI, simak video ini ya. Rumus sukses di HNI adalah kata rumus itu sendiri yang memiliki makna rumahan, murah, untung, dan simpel. Mari kita mulai dengan rumahan. Mengapa bisnis HNI itu rumahan? Karena bisnis HNI dijalankan dari rumah ke rumah. Bisnis keluarga yang sangat nyaman dan cocok untuk ibu-ibu. Yang kedua, murah. Bisnis HNI murah karena modal finansial sesuai dengan kemampuan kita dan harga produk HNI murah, tapi tidak murahan. Yang ketiga, untung. Menjalani bisnis di HNI akan untung bila Anda memakai produk HNI. Dan hebatnya lagi, apabila sahabat HNI sharing atau menceritakan kepada orang lain, itu akan jauh lebih untung. Yang terakhir, simple. Aktivitas bisnis di HNI sangat simple, yaitu dimulai dari orang terdekat. Cukup ceritakan pengalaman Anda memakai produk HNI, lalu ajak mereka untuk mencoba produk dan bergabung menjadi mitra HNI. Nah, kegiatan ini udah gak asing kan? Yap, benar, yaitu PCA, pakai, cerita, dan ajak. Lalu, setelah menjadi mitra HNI, jangan lupa untuk hadir on sharing ya. Itulah rumus sukses di HNI. Apabila kita jalankan dengan tekun dan bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan sukses bersama. Minyak telon HNI dibuat dengan formulasi khusus yang melembutkan dan menghangatkan kulit buah hati Anda.
dengan aroma khas minyak esensial lavender, juniper berry, fennel, dan anis. Minyak telon HNI diformulasikan pada Laboratorium Research and Development dengan sumber daya profesional. Standarisasi pemilihan bahan baku dan pengembangan yang inovatif menghasilkan telon dengan formula terbaik. Kandungan minyak lavender menenangkan dan melindungi si kecil dari gigitan nyamuk. Minyak esensial juniper berry diperoleh dari tanaman Juniperus osteosperma yang membantu mengatasi iritasi kulit, sumber alami antiseptik, antioksidan, dan melancarkan sirkulasi darah. Minyak esensial fennel diperoleh dari tanaman Foeniculum vulgare yang mengandung senyawa anetol. Senyawa anetol bermanfaat untuk membantu meredakan perut kembung dan antimikroba alami. Minyak esensial anis diperoleh dari tanaman Pimpinella anisum. Minyak anis mengandung beragam senyawa aktif, diantaranya transanetol, yang bermanfaat merelaksasi otot, sumber antioksidan, dan antibakterial alami. Pengecekan microbial testing dilakukan untuk mengidentifikasi kontaminasi mikroba. Minyak telon HNI telah memiliki nomor izin edar oleh BPOM dan sertifikat kehalalan produk. Produksi dilakukan pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001-2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Minyak telon HNI diproduksi pada fasilitas yang modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruangan terkendali, menjadikan minyak telon HNI terjaga konsistensi dan mutu produknya. Minyak telon HNI melembutkan kulit bayi, mengurangi iritasi ringan pada kulit, dan melindungi dari gigitan nyamuk. Aku percayakan perlindungan anakku dengan minyak telon HNI. Hangatnya sehangat dan selembut pelukan bunda. Assalamualaikum sahabat HNI. Pada video kali ini kita akan membahas 7 kriteria bisnis ideal. Yang pertama, bisnis dengan modal kecil tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Hampir semua orang merasa sulit untuk memulai bisnis karena tidak memiliki modal. Untuk memulai bisnis di HNI hanya memerlukan 30.000. Itu pun kembali dalam bentuk fasilitas yang jauh lebih banyak nilainya, seperti KTA, buku panduan, katalog produk, akses 10.000 lebih agen stok dunia, dan pembinaan online. Yang kedua, bisnis yang harga produknya murah. Harga produknya murah tapi tidak murahan. Murah sehingga repeat order menjadi cepat. Produk HNI sangat berkualitas, sudah mengantongi halal MUI dan BPOM dengan harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan produk sejenis dari sisi kualitas. Yang ketiga, zero risk atau minim resiko. Bahkan tidak ada resikonya, yang ada untungnya saja. Karena semua modal sudah kembali dalam bentuk yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih mahal jika dihitung dari segi biaya. Jika bisa dikatakan, tidak ada kegagalan dalam bisnis ini, kecuali berhenti menjalankannya. Yang keempat, ada mentor. Yang paling ditakutkan orang berbisnis adalah ketika ia bingung dan tidak tahu harus bertanya atau konsultasi ke siapa. Dalam menjalani bisnis di HNI, akan selalu mendapatkan bimbingan dari mentor Anda, baik secara offline maupun online. Yang kelima, full support IT online.
support IT yang canggih sehingga dapat mengontrol bisnis kita dengan mudah dimanapun dan kapanpun. HNI memiliki sistem online yang mumpuni dalam support pengembangan bisnisnya, yaitu AVO. Yang keenam, bisnis yang duplicable dan scalable, yaitu mudah diaplikasikan dan cepat berkembang. Mudah diduplikasi dengan cepat sehingga bisnis dapat berkembang dalam waktu yang singkat, mudah dikembangkan dengan cara yang mudah dan gampang dengan sistem yang sudah ada, dan terbukti berhasil melahirkan pebisnis sukses dari kalangan manapun. Yang ketujuh atau yang terakhir, bisnis yang tidak mengganggu aktivitas rutin. Jika ingin menjadikan sebagai bisnis tambahan atau additional income, HNI dapat dijalankan kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Bahkan, meluangkan waktu 1 jam sehari saja sudah sangat cukup. Oke, jadi itu 7 kriteria bisnis ideal masa kini dan masa yang akan datang. Dan tentunya, semua kriteria ini dapat Anda rasakan bersama HNI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, kembali lagi di acara konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI, yaitu Bapak Sudarmadi LCD ya. Tadi kita sudah banyak membahas terkait manfaat kurma bagi tubuh kita ya, dari segi olahraga, sisi untuk para ibu dan wanita, dan masih banyak banget ya. Karena memang ternyata kandungan itu banyak sekali ya, dan multi manfaat pastinya. Apalagi kalau olahraga kan sekarang udah deh nggak usah minum-minuman yang seperti isotonik yang ada di market-market. Ternyata air rendaman kurma itu bisa menjadi pengganti cairan yang keluar dari tubuh kita, betul Pak ya? Jadi sebagai pengganti yang terbaik, malah apalagi sunnah. Nah itu ya. Nah saya juga belum pernah nyoba, berarti next time saat olahraga saya akan mengganti asupan pengganti keringat yang keluar, cairan yang keluar dengan air rendaman kurma. Wah. Jadi selama ini nggak pernah ya? Nggak pernah. Ketahuan. Deh. Iya, karena taunya kalau rendaman kurma ya sesekali aja, terus kemudian dicampur dengan susu gitu Pak. Gitu, nah, biasanya sering sama istri begitu di rumah nih. Baik, materi tambahan lagi atau ada sedikit lagi? Sedikit lagi. Saya tanya lagi deh. Boleh. 1-2 lagi ya pertanyaan ya. Sebelum materi dilengkapi oleh Pak Madi. Nah, pertanyaan berikutnya dari Tanjung Lari. Assalamualaikum, afwan Pak, kalau ginjal berpasir, kemudian asam lambung bisa disembuhkan dengan sari kurma nggak Pak? Silakan Pak Madi. Insya Allah bisa, tapi kan memang dalam konsep herba sebenarnya apapun herba itu bisa membantu menyembuhkan ya. Allah bantu sembuhkan dari apapun herba. Tetapi kan tetap ada herba-herbal yang akurat, yang tepat ya. Kalau untuk ada pasir di ginjal atau kristal atau batu ginjal, sebaiknya memang ada herba-herba khusus untuk mengeluarkan atau menghancurkan pasir tersebut ya. Contoh misalnya madu ya. Ada beberapa kasus pasien yang mungkin menganggap wah ini mahal obatnya, herbanya gitu kan, banyak banget. Akhirnya dia ambil sebagian herbal yang saya resepkan, madunya tidak diambil. Akhirnya batunya bisa keluar begitu saja, tetapi yang terjadi adalah saluran kemihnya atau saluran kencingnya jadi sobek-sobek karena kan batu yang ada di dalam ginjal atau empedu itu kan bentuknya bisa nggak beraturan, bisa tajam-tajam dan seterusnya ya. Nah jadi untuk batu ginjal, batu empedu, pasir di ginjal atau apapun lah ya, insya Allah dengan madu itu bisa keluar ya, hancur itu, dia hancur, menghancurkan sesuatu yang ada di ginjal dengan madu. Dan ditambah dengan herba-herba lain, apa? Ginestrak, zaitun, ya, spirulina, atau pegagan atau teh centella, ya, bisa divariasikan dengan itu. Ya kalau sari kurma aja atau date sirop aja bisa, tapi potensinya mungkin akan jauh lebih lambat ya. Akan jauh lebih lama, khawatir nanti nggak sabar nungguin kesembuhannya. Kalau mau cepat disinergi ya, karena konsep sinergi itu akan mempercepat kesembuhan ya, mengurangi kesan dari efek obat ya, menambah potensi kesembuhan ya, mengurangi efek racun dan seterusnya. Nah itu kesan dari sinergi herba. Ya semoga terjawab ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya nih ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga nih bagi yang lain. Mungkin memiliki keluhan yang sama ya. Satu pertanyaan lagi nih sebelum kita nanti ditutup dengan materi tambahan dari Pak Madi.
saya pilih dulu. Oke, satu pertanyaan yaitu dari Mi Blue. Izin bertanya rekomendasi herba HPAI untuk batu ginjal apa ya Pak Madi? Ya sama tadi ya. Oh sama ya? Oh oke. Oke, satu lagi deh. Pertanyaan ini kita tutup sebagai penutup. Resep untuk badan sedang demam sudah 5 hari dan batuk berdahak Pak Madi, silakan. Kalau demam mungkin karena batuk yang berdahak tadi, kita nggak tahu ada radangkah di saluran nafas atau di paru-paru, kita nggak tahu kan, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau misalnya batuk berdahaknya itu masih terus, pastikan menggunakan herba-herba panas ya, herba-herba panas. Ada Procumin haba sauda atau Procumin propolis atau haba sauda ya, madu habat atau madu SJ ya dikonsumsi. Terus pegagan atau teh centella ya dikonsumsi 3 atau 4 kali sehari ya, zaitun 1 sendok makan 3 atau 4 jam sekali. Ya insya Allah demam akan hilang, terus radang atau batuk yang berdahak tadi insya Allah akan reda ya. Satu lagi tambahin Ginestrak. Nah ini teman-teman untuk semua ya, bukan hanya untuk penanya. Kalau ada batuk ya, batuk itu karena ada lemahnya ginjal, ginjalnya lemah ya. Nah maka kuatkan juga ginjalnya. Kalau produk kita yang bisa menguatkan ginjal adalah Ginestrak ya, atau pegagan atau teh centella atau zaitun ya. Jadi dikonsumsi juga. Jadi Pak saya batuk kok dikasihnya Ginestrak ya, tadi ya jawabannya ya. Untuk yang belum tahu ya, jadi kalau batuk kok nggak sembuh-sembuh udah 2 bulan udah 3 bulan, kuatin ginjalnya. Jadi batuk itu memang masalah di saluran napas atau paru-paru, tetapi karena ada kelemahan di ginjal, dia juga akan membuat batuk itu jadi lama. Sama kayak blooding ya, orang blooding, kenapa resepnya Ginestrak gitu kan? Nah karena memang proses darah juga ada di ginjal, kalau fungsi ginjalnya baik, insya Allah dia tidak akan blooding lagi. Sama batuk juga akan reda, bahkan insya Allah sembuh kalau dikuatkan ginjalnya. Ya semoga terjawab. Amin. Baik, terima kasih nih atas Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya. Kita akan, karena sudah hampir jam 3, atau jam 16.00, kita langsung mendengarkan materi penutup ya, terkait dengan tema kita kurma pada siang hari ini. Silakan Pak Madi. Ya sebelum ditutup mungkin Mas Indra sedikit lagi ya. Boleh Pak, silakan. Jadi kurma itu tadi udah banyak banget ya untuk olahraga, ibu hamil, wanita, orang yang kekurangan darah, kekurangan cairan tubuh, yang jantung, saraf, Alzheimer, pikun, penyakit kronik. Juga untuk mengantisipasi kekhawatiran atau terjadinya radang di seluruh tubuh, di dalam atau di luar. Nah ini keren banget ya. Jadi ada satu zat yang cukup tinggi kandungannya di dalam kurma, namanya polifenol. Polifenol. Nah zat inilah yang anti radang. Oke, anti radang. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian mohon maaf, kalau yang masih usianya produktif, daya ingatnya lemah, nggak nyambung-nyambung, ya. Nah, jangan-jangan ada radang gitu kan. Nah, kenapa? Kalau ada radang di dalam tubuh, radang itu menciptakan lendir, mukus, slem. Oke. Itu ya. di posisi di paru-paru ya Pak ya? Oh di mana aja. Radang itu kan bisa radang lambung, radang otak, radang tulang, radang otot. Ya, bisa macam-macam radang itu ya, bisa radang paru gitu kan, macam-macam. Nah, maka kalau ada radang berarti kan ada luka. Maka tubuh itu akan memproduksi mukus, lendir. Dan kalau itu sudah terjadi berlama-lama di dalam tubuh, khawatir mukus itu terbawa darah. Nah, kalau nyangkutnya ke otak ya wajar lah kalau akhirnya elektron saat kita berpikir dia lambat nyambungnya karena ada mukus tadi gitu ya. Nah, di dalam sari kurma atau date syrup atau kurma itu kandungan polifenolnya itu sangat tinggi dibandingkan buah-buahan yang lain. Nah, itu dia. Nah, ini Masya Allah ya kelebihannya. Nah, itulah kenapa ibu hamil, ibu habis melahirkan, ibu mau melahirkan, bagus banget minum sari kurma supaya cepat penyembuhan sobeknya. Nah, apanya yang sobek? Ya itulah Pak bagian. Ya pokoknya yang sobek-sobek itu. Sama maaf Pak, saya potong. Kalau sesar luka itu? Ya bisa juga. Luka jatuh. Coba perhatikan misalnya Bapak Ibu yang pernah jatuh luka, yang biasanya lukanya misalnya 7 hari baru sembuh atau 10 hari baru sembuh. Coba deh rajinin minum sari kurma atau date syrup. Insya Allah lebih cepat sembuhnya. Oke. Ya. Nah jadi ingat ya, untuk alergi tadi ya, terus untuk radang kita nggak tahu.
Ciri-cirinya kalau ada radang itu tubuh banyak lendir. Oke. Tubuh banyak lendir ya. Selain bawang putih, saya pernah jelasin bawang putih juga ada lemon ya, dikonsumsi sebelum sarapan. Ya, banyak orang yang pada teriak karena nggak enak gitu kan. Bawang putih nggak enak, lemon asem. Nah, ini enak. Ya, ini polifenolnya juga tinggi ya. Sari kurma diminum, dimakan sebelum sarapan, bangun tidur juga nyaman-nyaman aja. Ya, insya Allah nanti radangnya sembuh ya. Dan dia sebagai anti radang paling baik ya. Antioksidannya tinggi, anti radangnya juga ada dan luar biasa lah pokoknya. Nah, yang menarik lagi Mas Indra, ya, Pak. Ya, Mas Indra tahu rabun nggak? Tahu. Apa tuh rabun? Yang ada di mata. Ada rabun. Rabun jauh, rabun dekat. Rabun jauh, rabun dekat, gitu kan? Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang punya masalah rabun, ya kalau minus plus silinder, trahum, glukoma, katarak, mungkin butuh waktu yang lama dan harus dari dalam. Ya, pakai ini dari dalam karena bisa untuk nguatin saraf. Bapak Ibu, manusia itu punya 2 saraf lemah, ya, mata dan kemaluan. Nah, maka kalau saraf lemah itu nggak mau semakin lemah, gitu ya. Itu dia. Sering-seringlah makan atau minum sari kurma atau date sirup. Insya Allah nggak akan lemah, ya. Nah, maka sari kurma, date sirup, kurma itu dia bisa untuk penyubur juga. Ya, Masya Allah, silakan ya. Banyak kok, googling aja literatur. Kenapa orang-orang di Timur Tengah itu anaknya banyak, gitu kan? Nah, hormonalnya terjaga, ya karena hobi banget makanin atau nyemilin kurma, gitu kan? Jadi ini untuk penyeimbang hormon, menambah kesuburan, afrodisiak, kemampuan seksual, dan seterusnya. Dari mata kok ngomongin gituan ya? Karena tadi ngomongin yang lemah, Pak. Oh, yang lemah Nyambung ya? gitu. Nyambung ya. Jadi lemah mata, lemah kemaluan. Manusia cuma 2 kelemahan. Ya, selama ini kita jagain dengan bilberry. Bagus, betul. Bilberry memang gitu kan. Tapi ada satu herba yang kita lupain ya. Sari kurma, date sirup juga bisa untuk mengatasi masalah mata. Ya, mata pencarian juga bisa loh, naikin bonus loh ini. Betul. Iya, naikin bonus lah. Pak. Nah, kalau rabun ini kategori penyakit mata yang agak gampang untuk disembuhin Mas Indra. Caranya gimana? Olesin aja pakai sari kurma pinggirannya nih. Oh gitu. Iya. Sari kurma atau date sirup, ya kalau kurmanya kurma bener harus dijadiin bubuk atau ditumbuk gitu kan. Diolesin aja di kelopak mata, di bawah sama di atasnya. Sesering mungkin, insya Allah nanti Allah sembuhkan. Nah, ini menarik banget ya. Ya, jadi baru lagi nih. Wah, luar biasa pokoknya. Rugi banget deh kalau ada, apalagi agen HNI ya, mitra HNI nggak pernah beli atau beli tapi nggak diminum, cuma dijual doang. Rugi banget. Nanti sakit datang repot deh ya. Jadi ini yang suka bawa motor malam, bawa mobil malam, wah udah nggak bisa ngelihat itu tiang listrik atau manusia gitu kan. Nah, udah olesin sari kurma atau date sirup di kelopak matanya. Oke, tapi jangan sambil bawa mobil juga boleh. Bukan PGH yang diolesin mata. Bukan PGH. Semriwing gitu nanti. Nah ya, jadi dia polifenolnya tinggi untuk radang, bisa untuk rabun gitu kan, bisa untuk imunitas tadi ya. Maka sayang banget kalau kita punya herba buah sunnah yang Rasulullah contohin, yang mungkin hanya sekedar kita tahu selama ini adalah herba sunnah, tetapi Masya Allah setelah kita kupas manfaatnya sangat banyak sekali, luar biasa ya. Jadi mungkin itu Mas Indra, cukup ya? Cukup. Sebenarnya materinya masih panjang, masih banyak gitu. Manfaatnya juga masih banyak ya. Tadi aja masalah afrodisiak kepotong gitu ya. Kalau mau ceritain panjang banget ini. Waduh, butuh berapa? Nanti aja ya. Boleh. Kita saving dulu deh. Kita saving dulu. Buat episode berikutnya ya. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Khususnya umat Islam, teman-teman dimanapun berada yang selama ini hanya tahu kurma itu adalah herba sunnah, ya makan kurma hanya di bulan Ramadan aja setahun sekali, itu dia. Ya. Atau bahkan mungkin nggak beli ya, dikasih tetangga gitu kan, ya, atau hadiah dari kantor karena Ramadan ya. Pastikan mulai hari ini di setiap rumah-rumah kita itu ada sari kurma dan date sirup ya. Nah, pastikan suami, istri, anak-anak, tetangga, saudara, siapapun yang datang disuguhin minumannya sari kurma, cemilannya kurma ya. Nah, kalau mau order juga ada apa ini? Oh iya, ini dia nih. Tadi apa namanya? Kue legend. Kurtar. Kurtar. Kurma. Kan kalau nastar nanas. Ya, nastar. Kalau ini kurtar katanya, ya, atau kurma, matar. Kurma. Susah lah namanya ya. Pokoknya kue kurma lah ya. Kue kurma hanya ada di Bogor gitu ya. Legend. Nanti kalau mau pesan bisa hubungi Bu Ira. Ada poinnya. Ada poinnya tuh, Bu Ira jual di ini ya. Jadi itu aja mungkin Mas Indra. Siap, maaf lahir batin. Semoga Allah tetap jagain kita semua, tetap sehat ya.
varian herba kita itu banyak banget. Apa saja kalau kita mau kupas, ya insya Allah waktu 2-3 jam nggak akan cukup ya untuk membahas semua herba-herba kita. Yang pastinya jangan juga membuat semua kita jadi bingung. Oh jadi harusnya minum herba apa nih Pak? Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ya sesuaikan dengan kebutuhan ya. Pertanyaan itu mungkin juga saya bisa kembalikan kepada Bapak dan Ibu yang bertanya. Selama ini kan kita juga begitu ya. Pagi makan nasi dicampur sayur, dicampur ikan, dicampur telur, dicampur macam-macam. Nanti siang campur-campur lagi, malam campur-campur lagi. Dan itu sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, nggak ada masalah tuh, gitu kan. Nah, kenapa juga sekarang kita lagi ngomong herba bingung, gitu kan? Insya Allah nggak akan ada masalah, ya. Mungkin sebagian di sini yang sudah pernah ke rumah saya, yang kenal saya, wah saya kalau minum herba itu udah nggak pakai aturan gitu ya. Dalam artian apa aja bisa saya konsumsi. Dan saya sering bilang sama siapapun, saya kalau punya tamu 8 orang ya saya 8 kali ngopi Mas Indra. Kalau nggak nambah itu, kalau nambah kan bisa lebih ya kan. Ada 12 tamu ya 12 kali ngopi. Kan nggak mungkin Mas Indra dong yang ngopi saya air putih kan nggak enak gitu ya. Enak lah, harus sama. Harus sama. Gitu ya. Nah jadi kira-kira seperti itu, nggak usah bingung ya dari istimewanya produk-produk kita di HNI atau makanan minuman yang memang Allah ciptakan dan kita cuma memanfaatkan yang ada. Tujuannya adalah ikhtiar terbaik untuk daya tahan tubuh kita terjaga, sehat, dan jangan lupa ikhtiar kita sudah penuh, udah baik, udah bagus, doa juga penting gitu ya. Jangan egois kalau berdoa, hanya mendoakan orang-orang yang wajar dalam artian doain orang tua, anak, istri, suami. Tapi doakan juga orang-orang yang mungkin nggak kita kenal gitu kan. Apalagi bisa mendoakan orang-orang atau siapapun yang pernah menyakiti hati. Wah itu insya Allah akan Allah kembalikan doa baik itu kepada kita semua. Ini saatnya kita berikan doa-doa terbaik untuk siapapun ya di masa pandemik ini yang Allah sedang uji dengan bikin kita semua resah, bingung, galau, takut ya. Tetapi juga jangan fokus di situ ya, kita cari atau fokus dengan solusi ya. Bagaimana supaya kita bisa bangkit, supaya kita bisa jadi solusi untuk umat, kita bisa membantu memperbaiki taraf hidup orang lain ya kan. Nah itu insya Allah jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada kita hanya sekedar mengeluh atau ngedumel dengan keadaan ya. Nah mudah-mudahan manfaatnya Mas Indra, teman-teman sahabat dimanapun bahasan kita hari ini tentang kurma. Mudah-mudahan 2 pekan lagi ada yang lebih menarik yang akan kita bahas. Apakah itu? Tunggu aja ya. Ya itu aja mungkin dari saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Madi. Masya Allah ilmunya luar biasa, nggak habis-habisnya ya. Kayak minum air putih nggak pernah habis gitu ya. Kalau tadi disampaikan, sekarang kalau apalagi suka riding malam, berkendara malam, ternyata rahasianya sari kurma diolesi di mata. Kalau dulu kan saya waktu zaman mahasiswa sering demo karena menghadapi gas air mata pakai pasta gigi Pak. PGH ya. Iya PGH. Itu khusus demo. Nah demo. Tapi sekarang karena udah nggak ada demo, ada produk kayak ini pakai ini ya. Insya Allah bisa lebih sehatnya Insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi sahabat ini semua dimanapun berada yang siang hari ini sudah stay tune terus, sudah standby terus dan menyimak materi kita terkait dengan kurma, sari kurma, date sirup. Tinggal pilih mana yang suka, mana yang lebih lebih menarik di lidah Anda masing-masing gitu ya. Karena kan keduanya ini punya ciri khas ya. Karena date sirup itu agak asam dan sari kurma tuh manis sekali ya, manis banget ya. Tapi keduanya sama-sama kurma dan memiliki manfaat yang sama insya Allah. Yang penting jangan hanya dipakai ya, jangan hanya dipakai, jangan hanya dijual ya. Dipakai juga gitu. Iya, apalagi dipajang di rumah. Minum nggak dijual. Betul. Lalu sayang banget ya. Karena hari ini HNI menjadi solusi yang sangat terbaik di masa pandemi, bahkan di masa pandemi ya, di masa-masa sebelum pun juga sudah memberikan hasil yang terbaik, apalagi di masa pandemi yang hari ini kita bisa survive, hari ini kita bisa bertahan di masa pandemi yang sangat luar biasa. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang hari ini mungkin dalam sisi ekonominya sedang berkurang seperti itu ya. Nah ini bisa menjadi solusi atau bisa menjadi wasilah untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Madi. Mohon maaf direpotin lagi nih BC-nya. Kita mudah-mudahan nggak kapok datangin nama kita ke sini. Dan juga kali bawa durian atau Mas Indra? Oh siap, Mas Rizal bisa dibantu. Ya, durian ya tuh, requestnya durian. Oke, baik, terima kasih sahabat ini semua yang sudah menyimak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya kalau bila mana selama acara siang hari ini banyak kekurangan ya ataupun ada salah kata dari saya pribadi, mudah-mudahan dibukakan minta maaf. Saya Indra Permana.
mohon pamit dan juga mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ada di belakang layar. Terima kasih juga sudah membantu. Dan jangan lupa nih yang terakhir, like, comment, share, dan juga subscribe channel HNI kita, channel YouTube kita di HNI Official. Hari ini sudah 34.000, setahun yang lalu itu masih 12.000, Masya Allah ya. Selama pandemi ternyata follower banyak banget. Terima kasih dan terus sebarkan berita kebaikan ini kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita pamit, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tutup mau nyobain dulu Pak, boleh Pak? Oh iya, silakan. Kuenya legend, katanya apalagi tinggal satu. Aduh. Yang di belakang layar boleh nyobain. Iya, kata Bu Ira tinggal satu toples nih. Beneran nggak ada lagi. Jadi nunggu Bu Ira bisa bikin, wah baru ada lagi. Udah berkurang 3 ini kan. Enak banget. Ayo teman-teman di sana kalau mau nyobain yang deket-deket silakan mampir nih. Tinggal satu toples. Tinggal satu toples ya. Sama Pak Madi di set nih, di BC. Bu nyobain Bu, sini Bu. Ayo Bu, sini Bu. Ambil Bu. Baik, sahabat ini terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya di acara yang sama. Konsultasi online setiap hari Kamis jam 13.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.